Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar koordinat kartesius. Seri materi menentukan titik terhadap titik asal. Sistem koordinat kartesius. Matematika merupakan ilmu dasar yang banyak digunakan dalam kehidupan. Salah satunya yaitu untuk menentukan letak suatu benda. Sistem koordinat dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu antara garis mendatar atau yang disebut horizontal dan garis tegak yang disebut vertikal. Jadi di sini adalah garis mendatar atau yang disebut garis horizontal, sedangkan di sini adalah garis vertikal atau garis tegak ya. Jadi ini saling berpotongan tegak lurus, jadi 90 derajat. Garis mendatar disebut sumbu X. Jadi ini disebut sumbu X, maka kita sebut ini adalah X. Dan garis tegak disebut sumbu Y. Ini adalah Y-nya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal yang dinyatakan sebagai titik 0. Nah, ini adalah titik 0, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita sebut titik 0 atau titik asal. Jadi titik 0 atau titik asal ini nanti dipakai sebagai acuan untuk menentukan titik-titik yang lain pada koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu adalah terdiri dari sebuah titik-titik yang berada di dalam sini ya. Setiap titik pada bidang koordinat kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu Y disebut absis. Jadi kalau saya memiliki sebuah titik di sini, yang disebut absis itu adalah jarak tertentu terhadap sumbu Y. Nah, ini jarak tertentu terhadap sumbu Y ini disebut dengan absis. Nah, ini adalah absis. Jadi absis itu kita hitung dari sumbu Y. Jadi jarak dari sumbu Y menuju titik yang dimaksud itu disebut absis. Sedangkan titik pada bidang kartesius yang dihubungkan pada jarak tertentu terhadap sumbu Y disebut ordinat. Nah, ini adalah ordinatnya. Jadi jarak tertentu dari sumbu X menuju ke sebuah titik ini disebut ordinat. Ini adalah absis, ini adalah ordinat. Maka disebut koordinat atau titik koordinat. Titik-titik pada bidang koordinat dapat ditentukan dengan pasangan bilangan real X dan Y yang ditulis X, Y. Ini adalah sebuah titik pada koordinat kartesius, selalu pasangan X dan Y ya. Maka kita sebut A adalah X, Y. A adalah titik X, Y. Kita hitung di sini X berjarak 4 satuan ke kanan dari sumbu Y. Ya, jadi jaraknya adalah 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan Y berjarak 2 satuan ke atas dari sumbu X, 1, 2. Jadi jarak terhadap sumbu Y yaitu ke kanan 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Maka kita nanti bisa mengganti X dengan angka 4, jadi ordinatnya 4. Sedangkan jarak terhadap sumbu X yaitu 2 satuan ke atas, maka kita bisa ganti nanti Y dengan angka 2. Jadi di sini absisnya adalah 4. Kenapa ditulis 4 positif? Karena dia ke kanan. Jadi dia ke kanan ya. Ordinatnya ditulis 2, kenapa? Positif karena dia ke atas. Jadi kalau ke kanan untuk ordinat itu disebut X, kalau ke kiri disebut negatif. Begitu pula untuk ordinat. Kalau ke atas itu adalah positif, sedangkan kalau ke bawah adalah negatif. Maka kita bisa menulis ini titik A bisa ditulis A dalam kurung 4,2. Jadi ini adalah titik 4,2 di dalam sistem koordinat kartesius. Sekarang kita ingin menentukan koordinat dari titik-titik berikut. Nah, di sini disajikan koordinat kartesius dengan beberapa titik yang ada di dalam koordinat kartesius ini ya. Menentukan koordinat titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Amati posisi titik A, B, C, D, H ya, sampai dengan H ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ini titik A. Titik A ini berjarak 2 satuan ke kanan terhadap sumbu Y, 1, 2. Dan berjarak 6 satuan ke atas terhadap sumbu X, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa nulis titik A yaitu 2,6. Jadi positif ya. Jadi ke kanan positif, ke atas itu positif. Berikutnya kita tentukan titik B. Titik B berjarak 5 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan terhadap sumbu X ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka kita bisa menulis di sini titik B yaitu 5,5 ya. Berarti 5 ke kanan dan 5 ke atas. Oke, berikutnya titik C. Titik C berjarak 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Tapi arahnya adalah ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti dia nanti negatif. Berarti negatif 4 untuk aksisnya. Dan berjarak 3 satuan ke atas terhadap sumbu X. Nah ini jaraknya 3 satuan ke atas, 1, 2, 3 ya. Maka kita bisa nulis titik C adalah negatif 4,3. Negatif 4 ini karena dia arahnya ke kiri ya terhadap sumbu Y. Positif 3 karena arahnya adalah ke atas terhadap sumbu X. Maka kita juga bisa menentukan yang sama ya, titik D. Nah, titik D ini bisa kita tentukan titik D. Nah, titik D ini jaraknya 5 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri dan kita lihat terhadap sumbu X. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi berjarak 6 satuan ke atas terhadap sumbu X. Kalau ke kiri berarti negatif, maka kita tulis titik D yaitu negatif 5. Sedangkan kalau ke atas adalah positif, kita tulis 6 ya. Berikutnya titik E. Ya, titik E ini berjarak 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3 dari sumbu Y. Jadi dari sumbu Y dia 3 satuan ke kiri ya. Berikutnya terhadap sumbu X yaitu 3 satuan ke bawah. Maka kita bisa menuliskan titik E yaitu negatif 3, negatif 3 ya. Karena dia dari sumbu Y ini ke kiri, sedangkan dari sumbu X dia arahnya ke bawah. Maka negatif semuanya. Titik F. Titik F ini berjarak 5 satuan ke kiri. Nah, kita cek dari sumbu Y 5 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan dari sumbu X dia ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita tulis di sini negatif 5, negatif 6. Sekarang kita cek titik G ya. Nah, titik G berjarak 5 satuan ke kanan. Nah, ini 5 satuan ke kanan. Dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 satuan ke kanan. Sedangkan terhadap sumbu X dia 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke bawah terhadap sumbu X. Maka kita tuliskan karena ke kanan adalah positif, maka 5-nya positif. Di sini ke bawah berarti negatif 4 ya. Sedangkan H yaitu titik H berjarak 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3 terhadap sumbu Y. Berikutnya terhadap sumbu X ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita tulis yaitu 3,6. Sampai di sini bisa dipahami ya cara untuk menentukan koordinat sebuah titik pada koordinat kartesius. Nah, dari sini nanti juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk daerah yang berada di sini itu selalu bernilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Sedangkan yang berada di sini X-nya yang negatif karena arahnya ke kiri ya. Sedangkan dari sumbu X arahnya ke atas, maka X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan yang ada di sini kita bisa menyimpulkan ini negatif semua karena arahnya ke kiri terhadap sumbu Y dan ke bawah terhadap sumbu X. Maka negatif, negatif. Sedangkan yang di sini terhadap sumbu Y arahnya ke kanan, terhadap sumbu X arahnya ke bawah. Berarti di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Berarti nanti kita bisa menuliskan positif, negatif ya. Sekarang kita ingin menggambar titik-titik pada sistem koordinat kartesius. Pasangan koordinat titik-titik A, B, C, dan D berturut-turut dinyatakan dengan 3,4,
negatif 4,3, negatif 4, negatif 2, dan 4,-3. Berarti ini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nanti kita mencoba untuk menggambar 4 titik ini ke dalam koordinat kartesius. Jadi perhatikan koordinat titik A, B, C, dan D tersebut, kemudian lengkapilah menggunakan tabel berikut. Kita butuh sebuah tabel ya. Di sini adalah letak titik, yaitu karena ada 4 titik A, B, C, D. Sekarang kita pisahkan, di sini ada absis. Absis itu artinya jarak terhadap sumbu Y, sedangkan ordinat adalah jarak terhadap sumbu X. Di sini karena A ini adalah 3,4, maka artinya dia berjarak 3 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Nah, kalau di sini 4, berarti dia berjarak 4 satuan ke atas terhadap sumbu X. Kita lengkapi aja dulu ya. Ini berarti 3, 4. Ini yang B adalah min 4,3, sedangkan yang C min 4,-2, yang D yaitu 4,-3. Nah, sekarang kita buat tabel berikutnya. Ini titiknya sama, A, B, C, D. Ini koordinatnya kita tulis, jarak terhadap sumbu Y dan jarak terhadap sumbu X. Ingat anak sekalian, absis itu adalah jarak terhadap sumbu Y, sedangkan ordinat adalah jarak terhadap sumbu X. Sekarang kita perhatikan arahnya ya. 3,4 itu artinya karena positif berarti 3 satuan ke kanan. Karena positif juga untuk yang ordinatnya, maka di sini adalah 4 satuan ke atas. Yang B min 4,3, negatif 4, berarti nanti arahnya ke kiri ya, jadi 4 satuan ke kiri. Di sini arahnya ke atas karena positif, berarti 3 satuan ke atas. Jadi perlu diingat untuk yang jarak terhadap sumbu Y, kalau dia positif maka dia ke kanan, kalau dia negatif berarti dia ke kiri. Sedangkan jarak terhadap sumbu X, kalau dia positif maka ke atas, kalau dia negatif maka arahnya ke bawah. Kita cek berikutnya yang titik C, min 4,-2, negatif 4, berarti 4 satuan ke kiri. Di sini negatif 2, berarti 2 satuan ke bawah. Kita perhatikan yang D, 4,-3, berarti karena positif berarti 4 satuan ke kanan. Yang di sini adalah negatif 3, berarti 3 satuan ke bawah. Oke, sekarang kita tadi sudah dapatkan tabel seperti ini. Sekarang tinggal kita menggambarkan pada sistem koordinat kartesius. Setelah kita mendapatkan tabel di sini, maka kita akan mentransfer tabel-tabel ini menuju ke grafik koordinat kartesius. Kita perhatikan di sini untuk titik A itu adalah 3 satuan ke kanan ya. Ini 3 satuan ke kanan. Terus berikutnya adalah 4 satuan ke atas. Ini berarti nanti di sini adalah titik A yang kita, sehingga kita tulis titik A yaitu 3,4. Berikutnya titik B 4 satuan ke kiri. Nah, ini 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas. Ingat, kita selalu dari itu titik pusat atau titik 0 atau titik asal ya. Berikutnya ini adalah untuk titik B ya, negatif 4,3. Negatif 4 karena arahnya ke kiri, positif 3 karena arahnya ke atas. Berikutnya untuk titik C 4 satuan ke kiri, jadi 4 satuan ke kiri, arahnya ke kiri karena negatif, dan 2 satuan ke bawah, 2 satuan ke bawah. Ini adalah titik C. Nah, berarti negatif 4, negatif 2. Berikutnya titik D 4 satuan ke kanan. Ini 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ini adalah titik D, yaitu 4, negatif 3. Kita perhatikan di sini, nanti kita analisis ya. Di koordinat kartesius ini ternyata ada 4 daerah ya. Kita anggap ini adalah daerah yang pertama, ini adalah daerah yang kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Kita nanti bisa menyimpulkan bahwa ketika berada di daerah pertama, nilai X dan Y-nya selalu positif. Sedangkan di daerah 2, di daerah kedua ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Di daerah ketiga, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Dan di daerah yang keempat, daerah yang terakhir yaitu daerah keempat,
X-nya positif, Y-nya negatif. Baik, sekarang kita mencoba untuk menganalisis dari apa yang sudah kita gambarkan titik-titik koordinat ke dalam koordinat kartesius. Berdasarkan grafik di samping, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana cara menentukan apakah suatu titik berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y? Jadi, sebuah titik berada di sebelah kiri sumbu Y atau di sebelah kanan sumbu Y tergantung dari absisnya ya. Kalau absisnya positif, maka dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Kalau absisnya negatif, maka dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada di atas atau di bawah sumbu X? Suatu titik berada di atas sumbu X jika ordinatnya adalah positif. Di sini terlihat ordinatnya positif 3, di sini ordinatnya positif 4 ya, maka dia pasti berada di atas sumbu X. Sedangkan di sini ordinatnya adalah negatif 2, ordinatnya negatif 3, maka dia berada di sebelah bawah sumbu X. Apa ciri titik-titik yang berada pada sumbu X? Nah, ciri titik-titik yang berada pada sumbu X ya ketika dia ordinatnya 0 ya. Ketika ordinatnya 0, maka dia tepat berada di sumbu X. Sedangkan ciri-ciri titik yang berada pada sumbu Y, kalau sumbu Y berarti absisnya harus 0 ya. Jadi nilai X-nya itu 0, maka dia berada pada sumbu Y. Kalau nilai Y-nya 0, maka dia berada pada sumbu X. Dari sistem koordinat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 daerah atau yang disebut kuadran. Jadi ini adalah kuadran yang kita maksud adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1, pada kuadran 1 nilai X atau absis akan bernilai positif dan nilai Y atau ordinat akan selalu bernilai positif. Jadi kalau nanti ada sebuah titik berada pada kuadran 1, maka dipastikan absisnya positif, ordinatnya juga positif, atau X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran 2 ya, di kuadran 2 akan selalu X-nya atau absisnya selalu bernilai negatif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai positif. Jadi kalau ada yang di sini, maka X-nya negatif, Y-nya positif ya. Absisnya negatif, ordinatnya adalah positif. Untuk kuadran 3, pada kuadran 3 X atau absisnya ini akan selalu bernilai negatif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai negatif. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Berikutnya di kuadran 4, pada kuadran 4 X atau absis akan selalu bernilai positif ya, ini bernilai positif. Sedangkan Y atau ordinat akan selalu bernilai negatif. Jadi bisa kita simpulkan kalau di sini X, Y-nya yaitu X-nya positif, Y-nya positif. Di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran 3 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Dan di kuadran 4 nilai X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.